Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pionir semuanya. Salam petir, jedar jeder, duar 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 duar. Bagaimana kabarnya hari ini ya para pionir? Saya selalu mendoakan semoga para pionir ini sehat selalu, lancar segala usahanya dan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik, dan semoga selalu terjaga ya pikirannya, kewarasannya, logikanya. Amin. Nah, yel-yelnya saya tambahin. Nah, ya kan? Nah, oke, langsung aja tanpa basa-basi ya, sesuai thumbnail dan judul. Saya ingin mengkritisi ya terhadap berita yang menurut saya ini bagi saya cukup mengagetkan ya. Ini kenapa ini orang gitu ya. Nah, ini penyinyir sesungguhnya ini bos ya, penyinyir sesungguhnya ini. Kenapa ya, seorang CEO ya, Bybit ya, CEO exchanger, CEO bursa, sudah 2 kali ini dia memojokkan ya, mengata-ngatain P-Network. Nah, ini ada apa ya kan? Yang pertama kemarin kan sudah saya bahas, membuat videonya ya, intinya sama lah ya. Menurut saya ini orang gagal paham ya terhadap P-Network. Ini orang memandang P-Network, mungkin dia di Cina sana, mungkin dia kebanyakan ngikutin si Doris Yen. Bukan ngikutin si Nicholasnya. Nah, ini kita bahas ya. Menurut Anda ini kenapa ini ya CEO Bybit ya, Benzo ini kritik P-Network lagi? Kenapa? Setelah yang pertama kemarin, dan itu balasannya, serangannya dari para pionir apa, memberikan rating jelek, memberikan review jelek terhadap Bybit itu sendiri. Dan OKX ya yang sudah melisting langsung melejit bos ya, bersaing langsung dengan Binance. Itu efek dampak dari para pionir bos ya. Nah, ini beritanya nih, CEO Bybit Benzo kritik P-Network, P-Coin lebih berbahaya dari Doge dan Shiba Inu. Waduh, P-Coin kok dibandingkan dengan meme coin kayak begini, bos ya. Ya, jadi menurut saya ini orang gagal paham ya. Kita baca dulu nih. CEO Bybit Benzo kembali membuat pernyataan kontroversi tentang P-Network. Menurutnya, P-Coin ini memiliki risiko yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada koin meme seperti Dogecoin dan Shiba Inu. Zhou mengkritik kurangnya transparansi dan janji-janji yang tidak terpenuhi oleh proyek ini. Memangnya si Nicholas ini janjiin apa sih bos? Ya, sebentar ya. Transparansi dan janji-janji yang tidak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Nah, dia melanjutkan ya. Alasan mengapa P-Network dianggap berbahaya. Nih alasannya. Target pengguna yang tidak berpengalaman. Ya, P-Network menarik pengguna yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang cryptocurrency. Ini meningkatkan risiko terjebak dalam proyek yang tidak jelas. Nah, ya memang faktanya bos ya, faktanya P-Network ini kan memudahkan ya untuk mensamaratakan ya semua kalangan agar bisa bermain kripto, agar bisa nambang juga. Jadi ya memang faktanya kebanyakan di semua negara para pionir, oma-oma, opa-opanya ya ikut eksis juga, yang awam-awam ya ikut eksis juga. Nah, tapi ya jangan dipukul rata, ini membahayakan juga ya kan. Justru yang tidak pengalaman ini ya memang sih akhirnya apa ya, itu dia ya, mungkin si Benzo ini, CEO ini kebanyakan ngikutin si Doris Yen di sana ya. aduh gimana ya, kebanyakan ngikutin siapa itu ya, duta-duta GCV itu ya. Aduh ya, jadi ya gitu ya, pandangannya buruk akhirnya ya. Yang mereka lihat adalah ya itu pemuja-pemuja GCV yang komunitasnya kopdar-kopdar terus ya, yang anggotanya oma-oma dan opa-opa, itu yang dilihat ya, bukan dari identitas dari P-Network itu sendiri. Nah, yang kedua, janji yang tidak realistis. Proyek ini menjanjikan keuntungan besar dengan memencet tombol, tetapi tidak menjelaskan bagaimana keuntungan dihasilkan. Nah, ini juga kan udah gagal paham ya kan. Ya, yang menjanjikan keuntungan besar itu siapa? Bukan Nicholas ya, tapi siapa? Yaitu pecentus GCV itu ya, si Doris Yen. Siapa lagi itu? Aduh, si Berli, siapa itu ya. Aduh, banyak dah, udah Anda sebutin sendiri aja lah ya. Jadi Nicholas kan nggak pernah menjanjikan bos ya. Siapa yang menjanjikan ya, itu tadi lah ya.
Nih, 3, kurangnya transparansi. Tim di balik P-Network tidak terlihat jelas dan tidak ada komunikasi terbuka dengan komunitas. Ya menurut saya transparansi ini hanya tinggal nunggu waktu saja. Selama ini kan si Nicholas ya masih aja muncul gitu ya. Si Nicholas masih muncul. Jadi untuk masalah tim-tim yang lainnya urusan si Nicholas lah ya. Kan ini masih bertahap gitu ya. Nah, oke. Jadi P-Network versus Coin Meme, ya dibandingkan juga ya, perbedaan utamanya apa sih P-Network dan Coin Meme? Kembali lagi transparansi. Coin Meme memiliki komunitas yang terbuka dan transparan. P-Network dianggap kurang transparan. Komunitasnya kurang transparan gimana? Udah membludak kayak begini ya bos ya. Sekarang udah 70 juta mungkin ya. Risiko yang diketahui, pengguna koin meme memahami volatilitas dan risiko. P-Network menargetkan pengguna yang tidak berpengalaman. Aduh, bukan begitu bos ya. Jadi gara-gara ada pencetus si pemuja GCV ini, akhirnya oma-oma, opa-opa yang tidak berpengalaman tergiur, dan itu mereka mudah sekali untuk diakali ya. Akhirnya kan terjadi banyak penipuan. Itulah yang dilihat CEO Bybit ini. Ya, bukan dilihat dari idealnya, revolusionernya, ya visi misi jangka panjangnya. Ini tuh dia kalau memahami P-Network dengan benar, ya pasti gak bakalan ngomong ini deh. Ini kebanyakan itu sama si Dorisian itu, payah udah. Ya, Benzo tidak hanya mengkritik P-Network tetapi juga mempertanyakan kelayakan jangka panjang proyek ini. Beberapa poin penting dari kritiknya adalah tim yang tidak terlihat, pertama. Yang kedua, janji yang tidak terpenuhi. Kembali lagi. 3, operasi seperti skema Ponzi. Zhou menyarankan bahwa P-Network mungkin beroperasi seperti skema Ponzi, di mana investor baru mendanai investor lama. Aduh. Ya. Ini kita baca dulu ya. Respon P-Network terhadap CEO Bybit Benzo. P-Network membantah kritik Benzo dan menyatakan mereka tidak terlibat dalam serangan media sosial terhadap Bybit. Nah, ya. Jadi terjawab sudah ya CEO Bybit ini kenapa dia sampai mengkritik P-Network lagi ya untuk kedua kalinya. Ternyata dari pertama ya yang dia mengkritik P-Network yang pertama, itulah terjadi serangan media sosial habis-habisan ya yang dilakukan oleh para pionir untuk memberikan rating jelek, komen jelek, review jelek, semuanya dilakukan oleh para pionir di seluruh dunia menyerang si Bybit ini. Nah, itulah ya, kalau masalah urusan kekompakan pionir paling kompak. Cuma itu kembali ya sangat disayangkan. Ya, coba itu si Bybit itu jangan ngikutin si Dorisian Pak ya. Yang dia pandang itu hanya GCV. Ya, poin-poin tadi kan sudah menjelaskan yang dia bayangkan. Ya, si Nicholas menjanjikan hasil keuntungan besar. Mana ada? Ya, sampai detik ini core team belum pernah merilis info apapun, ya, membuat statement apapun, ya, yang menyatakan bahwa GCV akan terjadi. Ya, bahwa Pi akan menjadi GCV belum pernah ya. Itu aja itu yang gokar PDW itu ya, buat aplikasi tidak ya kan, membuat proyek tidak. Ini tinggal mining aja kok malah ngadain sekte baru ini ya, sekte pemuja GCV ini. Aduh, udah ya. Jadi ya gitu ya, merasa terserang, yang dilihat buruknya. Berarti kan buruk ini GCV ini ya. Kalau menurut saya idealnya harusnya dia itu paham P-Network ini ancaman bos, ancaman buat para cukong-cukong cryptocurrency yang sudah ada kan. Ya jangka panjang dia memikirkan bagaimana jangka panjangnya loh. Justru inilah ya revolusioner P-Network ini untuk jangka panjang. Mana ada ya kripto yang berangkat dari kripto hanya sebagai aset digital, nanti ke depannya bisa bertahap dan berproses menjadi uang digital bos. Wah, itu kan udah revolusioner bos ya. Jadi sudahlah, itu si CEO Bybit itu ya, kasih tahu itu dah, tolong yang bisa bahasa Cina ya, wangseng wacingcong sana ya, kasih tahu ya. Jangan dilihat, jangan banyak-banyak ngikutin si Berli, si Dorisian, ikut pusing nanti.